Ma, perut Uni sakit lagi. Wulan meringis. Kedua tangannya memegangi perut. Nafasnya terdengar pendek-pendek, seperti ada beban menekan dadanya. Ibunya, Rukayah, yang sedang menyiangi sayur, buru-buru menghampiri. Sakitnya di mana, Nak? Dari tadi pagi bukannya sudah mendingan. Di sini, Mak. Menusuk sampai ke dada. Kayak ada yang merayap. Wulan mengerang. Matanya berair menahan perih. Rukayah mengusap punggung anaknya dengan lembut. Sabar, Nak. Nanti sore kita bawa ke puskesmas lagi. Mungkin kemarin obatnya kurang cocok. Namun Wulan hanya menggeleng. Nafasnya berat. Sakitnya aneh. Kayak ada jarum-jarum halus jalan di dalam tubuh. Ucapnya lirih. Kadang berhenti di perut, terus pindah ke dada. Rukayah meremas tangannya, mencoba tersenyum meski jelas panik. Sabar, Nak. Sebentar lagi kita cari tahu di puskesmas. Sore harinya mereka kembali duduk di ruang tunggu puskesmas. Bau obat-obatan bercampur aroma antiseptik menusuk hidung. Wulan menunduk, mencoba mengatur nafas. Sementara Rukayah menatap pintu ruang dokter yang belum juga terbuka, berharap ada jawaban dari semua rasa sakit yang menimpa anaknya. Hasil pemeriksaan kemarin normal semua, Bu Rukayah, kata dokter muda yang memeriksanya. Tidak ada infeksi, tidak ada masalah organ dalam. Mungkin ini gangguan pencernaan biasa. Kita coba ganti obatnya. Tapi dok, anak saya semakin kurus. Makan sedikit saja langsung mual dan... Rukayah ragu untuk melanjutkan. Dokter mengangkat alis. Dan apa, Bu? Kadang dia muntah cairan hitam pekat. Pernah juga keluar duri kecil sama potongan besi halus. Suara Rukayah bergetar. Dokter terdiam, wajahnya berubah kaku. Besi? Duri? Ibu yakin itu keluar dari tubuh anak ibu? Saya lihat sendiri, dok. Dokter hanya menarik nafas panjang. Saya sarankan ibu periksa ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Nanti saya buat rujukannya ya. Sepulang dari puskesmas mereka melewati gang kecil. Bisik-bisik warga terdengar jelas saat mereka lewat di hadapan mereka. Katonyo Wulan muntah besi. Aduh bay. Itu mah bukan sakit biasa. Itu tinggam. Bisik seorang ibu sambil menutupi mulutnya. Iyo, tinggam. Ilmu hitam orang tua Minang. Menanam besi atau duri dalam badan orang. Bahaya tuh, sahut yang lain. Wulan, ayo kita pulang. Rukayah berjalan cepat. Jemarinya mencengkeram tangan Wulan erat. Wajahnya menunduk. Langkahnya tergesa, berusaha tak menoleh. Namun, kata-kata yang baru saja ia dengar di belakangnya menusuk telinga, membuat dadanya berdegup lebih kencang. Wulan menatap ibunya, nafasnya pendek. Mak, kenapa? Rukayah hanya menggenggam lebih kuat, tak memberi jawaban. Sesampainya di rumah, Wulan duduk di tepi ranjang, tatapannya kosong. Mak, mereka bilang aku kena tinggam. Apa itu, Mak? Rukayah tertegun. Itu cuma omongan orang, Nak. Jangan didengar. Kita ikhtiar saja berobat. Tapi kalau benar begitu, siapa yang tega? Suara Wulan lirih. Rukayah memeluk anaknya erat, menahan air mata. Emak yakin itu bukan tinggam. Kamu hanya masuk angin biasa. Nanti juga sembuh. Malam itu udara terasa lembab. Rukayah tertidur di tikar dekat ranjang Wulan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Wulan terbangun. Dari atas rumah terdengar suara. Seperti langkah kaki berjalan perlahan di atas atap seng. Kradak. Wulan menahan nafas. Matanya menatap langit-langit. Mak, bangun. Bisiknya sambil mengguncang bahu ibunya.
Apa? Rukaya mengusap mata. Dengar ada orang di atap. Wulan menelan ludah. Mereka berdua terdiam. Suara itu makin jelas berpindah dari satu sisi atap ke sisi lain, seperti sedang mengelilingi rumah. Lalu terdengar bisikan panjang, pelan tapi jelas memanggil. Wulan. Bulu kuduk Wulan berdiri, tubuhnya kaku. Rukaya langsung bangkit, mengambil sapu lidi dan mengetuk-ngetuk langit-langit. Siapa tuh? Jangan main-main. Akan tetapi tak ada jawaban. Hanya suara langkah yang menjauh lalu hilang. Keesokan paginya, Wulan duduk di teras sambil meminum air hangat. Tetangganya, Umi Salma, melintas. Wulan, kau pucat nian. Malam tadi ada orang main di atap rumah yo. Tanyanya setengah berbisik. Iyo Umi, tapi dah tahu siapa. Jawab Wulan. Umi Salma menghela nafas panjang. Kalau sudah keluar benda aneh dari badan, apalagi sampai ada suara di atap, itu ciri-ciri tinggam nak. Kau hati-hati. Rukaya yang mendengar dari dalam langsung keluar. Umi, jangan menakut-nakuti. Anak saya sedang sakit, bukan kena hal-hal begitu. Rukaya, aku bukan mau menakut-nakuti. Umi Salma mendekat. Suaranya merendah. Kau tahu kan, santet tinggam itu benar-benar ada. Lebih baik cepat bawa putrimu ke ustadz sebelum terlambat. Rukayah menelan ludah. Tak sempat menjawab ketika Umi Salma memalingkan wajah dan berjalan pergi. Namun, tatapan matanya sebelum berbalik seolah meninggalkan pesan yang tak terucap. Mak, apa benar aku kena santet tinggam? Suara Wulan terdengar lemah. Ia menatap ibunya dengan mata kosong. Bibirnya pucat. Enggak nak, udah, lebih baik kamu istirahat. Jangan dengarkan omongan orang. Mereka cuma sok tahu. Tapi mak, Wulan mencoba bicara lagi. Nafasnya tersendat. Rukaya segera menghampiri, meraih tangan putrinya dan menggenggam erat. Percaya sama emak, semua itu bohong. Sebentar lagi kamu sembuh. Kamu cuma butuh banyak istirahat. Senyum kecil mengembang di wajah Rukaya. Meski tangannya terasa dingin, ia berusaha meyakinkan Wulan. Sementara di dadanya sendiri tumbuh kegelisahan yang tak mau reda. Ada sesuatu pada sakit anaknya yang terasa jauh dari sekedar masuk angin. Siang itu, matahari menyengat. Panasnya seperti membakar kulit. Bagus datang membawa sekeranjang buah di tangannya. Keringat membasahi pelipisnya. Assalamualaikum, ucapnya sambil mengetuk pintu pelan. Waalaikumsalam, sahut suara dari dalam. Tak lama, pintu terbuka. Rukayah muncul di ambang, wajahnya tampak letih. Bagus, kamu gak kerja? Tanyanya begitu melihat siapa yang datang. Hari ini saya libur, mak. Bagus tersenyum singkat. Matanya sempat melirik ke dalam rumah. Maaf, mak, Wulan ada. Aku dengar dia sedang sakit. Rukayah menoleh sekilas ke arah dalam rumah, lalu kembali menatap Bagus. Senyum tipis terbit di bibirnya. Aduh, dia di dalam. Mari, silakan masuk. Bagus melangkah masuk, mengikuti Rukayah menuju kamar Wulan. Udara di dalam rumah terasa lebih pengap daripada di luar, seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Wulan, aku dengar kau sakit, makanya aku langsung datang, ujar Bagus sambil menarik kursi dan duduk di samping ranjang. Wulan tersenyum tipis, matanya lelah. Terima kasih, Gus. Aku cuma, entahlah, rasanya seperti bukan sakit biasa. Bagus menggeleng pelan. Kau jangan pikir macam-macam, banyak istirahat. Aku yakin kau sembuh. Tangannya hampir menyentuh jemari Wulan, tapi terhenti saat melihat wajah pucat itu menangis pelan. Udara di kamar terasa berat, seolah ada sesuatu yang ikut mengawasi mereka.
dari sudut ruangan. Di lain waktu, sakit kan? Sakit? Suara itu berat dan dingin. Wulan, apa yang keluar dari mulutmu itu, Wulan? Rukayah terperanjat, wajahnya pucat, tangannya refleks menahan bau anaknya yang gemetar. Wulan menoleh cepat, matanya liar mencari sumber suara di belakangnya. Tapi lorong rumah itu kosong, hanya bayangan dari lampu minyak yang berayun. Dadanya tiba-tiba terasa sesak, nafasnya terputus-putus. Sakit. Suaranya parau, tangan meraba dada, tubuhnya membungkuk lalu dari mulutnya menyembur cairan hitam pekat, berbau anyir menusuk. Rukayah mundur setapak, lalu terbelalak melihat 3 potong besi kecil yang tajam ikut terlempar ke lantai, berlumur cairan itu. Abang, cepat lihat anak itu. Ini bukan sakit biasa lagi. Jerit Rukayah, suaranya pecah menembus malam. Langkah berat Hamdan terdengar dari ruang tengah, mendekat ke kamar. Wajahnya menegang saat pandangannya jatuh pada lantai yang berceceran cairan hitam pekat, bercampur benda-benda kecil berkilat. Astagfirullah, ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kita harus segera cari Ustadz. Siapa tahu beliau bisa menyembuhkan penyakit Wulan. Suaranya berat, penuh kegelisahan. Rukayah mengangguk cepat. Abang benar. Kalau begitu besok abang coba tanya teman di tempat kerja. Siapa tahu mereka kenal seorang ustadz. Hamdan hanya mengangguk, tapi tatapannya tetap terpaku pada lantai. Udara kamar terasa dingin. Keesokan harinya, suasana rumah sunyi. Wulan berbaring lemah, menatap langit-langit. Mak, panggilnya pelan. Iyo nak, kalau aku tak sembuh, jangan marah ya. Aku cuma mau tahu siapa yang tega begini ke aku. Rukayah menatap putrinya lama, lalu menggenggam tangannya erat. Kita cari tahu nak, tapi yang penting kau harus kuat. Jangan kasih mereka senang. Wulan mengangguk, tapi jauh di matanya ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Di lain waktu, Mak, kawan kerjoku bilang ada ustadz yang bisa obati santet. Suara Hamdan, bapaknya Wulan, terdengar pelan tapi tegas di ruang tamu. Rukayah menoleh dari dapur, wajahnya letih. Namanya Ustadz Husain. Kawan abang bilang dia sering nolong orang yang kena ilmu hitam. Aku pikir tak ada salahnya kita coba. Lihat anak kita tuh, kurus tinggal tulang. Rukayah memandang ke kamar Wulan. Anak gadisnya berbaring dengan nafas terengah. Kulitnya pucat seperti kain yang dijemur terlalu lama. Kalau memang itu jalan satu-satunya, kita pergi malam ini juga bang, jawab Rukayah akhirnya. Menjelang maghrib, Hamdan memanaskan mobil tuanya. Wulan dipapah pelan, diselimuti kain tebal untuk melawan hawa dingin. Perjalanan dimulai melewati jalanan desa yang sepi. Lampu-lampu rumah jarang terlihat, digantikan kegelapan pekat. Di kiri kanan, hutan kecil membentang. Pohon-pohonnya bergoyang pelan diterpa angin. Suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Sesekali, Hamdan melirik kaca spion, seperti ada bayangan mengikuti mereka. Mak, dingin sekali sampai tulang, gumam Wulan dari kursi belakang. Sabar nak, tak lama lagi sampai, sahut Hamdan, meski ia sendiri merasakan hawa aneh yang menusuk. Di tengah perjalanan, suara burung hantu terdengar dekat, diikuti aroma tanah basah bercampur sesuatu yang anyir. Rukayah merapatkan selimut Wulan, mencoba menghalau rasa takut yang merayap di dadanya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah Ustadz Husain. Rumah itu berada di ujung desa, di tepi kebun bambu. Pagar kayunya terbuka sedikit, mempersilahkan siapa saja masuk. Begitu kaki mereka menginjak pekarangan, aroma gaharu menyambut wangi, tapi ada kesan mistis yang menempel di udara. Lampu neon terang menggantung di teras, kontras dengan gelapnya malam di sekeliling. Assalamualaikum, ucap Hamdan. Tangannya mengetuk pintu rumah itu dengan pelan.
seorang pria parubaya keluar. Sorban putih melilit kepalanya. Janggutnya rapi, matanya tajam, tapi tatapannya teduh. Waalaikumsalam. Ini pasti keluarga Wulan? Suaranya dalam dan mantap. Iya Ustadz, ini anak saya. Mohon pertolongannya. Hamdan menunduk hormat. Mari masuk, cepat, sebelum malam makin larut, ujar Ustadz Husain sambil mempersilahkan. Di dalam rumah suasana tenang, tapi syarat wibawa. Rak-rak berisi kitab dan Al-Quran mengisi dinding, dan di sudut ruangan ada kendi tanah liat berisi air. Ustadz Husain mempersilahkan Wulan duduk di atas tikar pandan. Sejak kapan rasa sakit ini? Tanya beliau sambil menatap Wulan. Sudah hampir sebulan Ustadz. Kadang perut dan dada seperti ditusuk-tusuk. Pernah muntah keluar benda aneh, jawab Wulan pelan. Ustadz Husain mengangguk, lalu mengambil segelas air dari kendi. Ia membacakan ayat-ayat panjang. Suaranya mantap, merdu, dan membuat udara di ruangan terasa berat. Air itu kemudian diusapkan ke kepala, leher, dan dada Wulan. Tiba-tiba, tubuh Wulan menegang, wajahnya memerah, lalu ia terbatuk keras. Sakit. Wulan memegangi perutnya. Hamdan hendak mendekat, tapi Ustadz Husain memberi isyarat untuk tetap tenang. Bacaan ayatnya semakin cepat, dan tangannya mengusap perut Wulan dengan tekanan tertentu. Tiba-tiba, dari mulut Wulan keluar cairan hitam pekat, disertai bunyi kletak seperti besi jatuh. 3 duri panjang tergeletak di tikar, disusul serpihan kaca dan potongan logam kecil yang masih basah. Rukayah menutup mulutnya ngeri. Ya Allah, itu dari tubuh anak saya, Ustadz. Betul, jawab Ustadz Husain mantap. Inilah yang disebut tinggam, santet yang menanamkan benda tajam ke dalam tubuh korban. Benda itu bergerak dan membuat sakit luar biasa. Hamdan menatap benda-benda itu dengan wajah tegang. Siapa yang bisa setega begitu? Ustadz Husain menatap keduanya, lalu menghela nafas. Banyak yang bisa, apalagi jika ada iri hati. Tinggam ini berbahaya, dan sayangnya, apa yang saya keluarkan malam ini hanyalah sebagian kecil. Wulan menunduk lemas, suaranya hampir tak terdengar. Berarti aku tak bisa sembuh, Ustadz. Saya akan berusaha, tapi saya harus jujur. Santet ini sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Bahkan jika saya keluarkan semua, nyawa tetap di ujung tanduk. Yang mengirim ini sangat niat membunuh. Rukayah mulai terisak. Apa tidak ada cara lain? Ada, tapi perlu waktu dan kesabaran. Saya akan beri air ini untuk diminum dan dimandikan selama 7 malam. Tapi kalau rasa sakitmu semakin parah, segera kemari lagi. Kita berjuang sampai akhir, ujar Ustadz Husain. Beberapa jam kemudian, Wulan dan kedua orang tuanya bersiap pulang. Kalau begitu kami pamit dulu Ustadz, ucap Hamdan sambil berdiri dari duduknya, menunduk sopan. Ya, hati-hati di jalan, jawab sang Ustadz, menatap Wulan dengan raut prihatin. Wulan yang tubuhnya tampak lemah hanya mampu berdiri sambil bersandar di pelukan Rukayah. Nafasnya pendek-pendek dan matanya sayu menatap lantai. Rukayah merapatkan pelukannya, seolah takut anaknya akan jatuh. Ayo nak, kita pulang. Hamdan membuka pintu, membiarkan cahaya lampu masuk, dan mereka bertiga melangkah keluar perlahan. Sebelum pulang, Ustadz Husain menatap Wulan dalam-dalam. Nak, jangan takut. Apapun yang terjadi, ingat, doa adalah senjata paling kuat. Dan kalau kau merasa ada yang datang di malam hari, jangan pernah menatap matanya. Wulan hanya mengangguk pelan. Perjalanan pulang malam itu terasa lebih berat. Hawa dingin dari hutan seperti meresap ke tulang. Dan di kejauhan, bagai ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Di kursi belakang, Wulan memeluk ibunya erat. Mak, kalau aku tak kuat, jangan marah ya. Rukayah menahan air mata, tak mampu menjawab.
Keesokan paginya, Kinan menemui Wulan di rumahnya. "Wulan, aku boleh masuk?" Suara Kinan terdengar ragu di depan pintu kamar itu. Dari dalam kamar, Wulan terlihat berbaring di ranjang. Wulan berusaha duduk di ranjang dengan tubuh yang terlihat jauh lebih kurus dibanding terakhir kali Kinan melihatnya. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, kulitnya pucat kehijauan. "Ada apa, Kin?" Suara Wulan lemah, tapi tatapannya tetap mencoba hangat. "Aku dengar kamu sakit. Aku cuma mau lihat keadaanmu." Kinan melangkah masuk tanpa menunggu jawaban penuh. Kamar Wulan saat itu terasa begitu sunyi. Hanya terdengar bunyi tik-tik air dari genting bocor di pojok ruangan. Wulan menyandarkan tubuhnya di dinding kayu kamarnya. Nafasnya terdengar berat. "Kamu kelihatan parah sekali," ucap Kinan. Mencoba tersenyum tapi suaranya bergetar. Wulan duduk, tangannya meremas kain sarung yang menutupi kakinya. "Iya, entah kenapa sakit ini gak hilang-hilang. Perutku seperti ditusuk-tusuk, kadang dada terasa seperti dipukul dari dalam." Kinan duduk di kursi yang ada di samping ranjang. Matanya melirik ke dinding, berusaha menghindari kontak mata terlalu lama. "Sudah ke dokter?" "Sudah berkali-kali, tapi katanya tubuhku sehat." Wulan menghela nafas. "Padahal aku tahu ada yang gak beres." Kinan menelan ludah. "Maksudmu?" Wulan menatapnya dalam-dalam. "Aku sering muntah cairan hitam, kadang keluar duri kecil atau serpihan besi." Kinan terkejut, tapi jemarinya meremas ujung rok yang ia kenakan. "Itu aneh sekali." Keheningan jatuh. Di luar, angin menerpa dedaunan mangga di samping kamar Wulan, menimbulkan suara gesekan seperti bisikan samar. Wulan membungkuk sedikit, berbisik, "Kin, malam-malam aku dengar langkah di atap dan ada suara yang memanggil namaku." Kinan berpura-pura mengernyit. "Kamu yakin itu bukan cuma halusinasi karena sakit?" Wulan menggeleng pelan. "Enggak, aku tahu ini ilmu hitam. Bahkan saat aku dibawa ke seorang ustadz, beliau bilang ini santet tinggam." Kinan menahan nafas. Kata itu seperti paku yang menghantam kepalanya. Kalau benar ada orang yang mengirimnya, kamu mau aku bantu cari?" Tanya Kinan, suaranya serak. Wulan memandangnya. Kali ini tatapan itu tajam, menusuk. "Nggak usah, aku akan tahu sendiri." Kinan tersenyum kaku, mencoba bangkit. "Kalau gitu aku pamit dulu. Istirahat jalan, jangan terlalu banyak mikir. Aku yakin kamu pasti sembuh." "Terima kasih," ucap Wulan. Ia segera memeluk tubuh Kinan dengan erat. "Kamu memang sahabat terbaikku." Saat Kinan melangkah ke pintu, Wulan berkata pelan, hampir seperti gumaman, tapi jelas terdengar, "Orang yang melakukannya akan aku temukan." Kinan berhenti sesaat, tengkuknya meremang, lalu cepat-cepat keluar tanpa menoleh. "Nak, di sana ada yang berdiri." Suara Wulan lirih, hampir tak terdengar. Tangannya gemetar menunjuk sudut kamar yang gelap. Rukayah menoleh cepat. Hanya ada dinding, lemari kayu, dan bayangan dari lampu minyak. "Tak ada siapa-siapa, Nak. Mungkin kau salah lihat," ucapnya mencoba menenangkan. "Bukan salah lihat, Mak. Dia hitam, matanya merah." Wulan memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Hamdan yang duduk di kursi dekat pintu segera berdiri. "Aku telepon Ustadz Husein sekarang," katanya sambil meraih ponsel. Namun beberapa detik kemudian wajahnya muram. "Beliau tak di kampung, sedang di luar kota. Katanya besok baru kembali." Rukayah meraih tangan Wulan. "Bertahanlah, Nak. Ustadz besok datang." Malam itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Hawa di kamar terasa semakin berat, seperti ada beban menekan dada. Wulan meringis setiap kali rasa nyeri itu datang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Mak, panas tapi dingin," bisiknya. Rukayah mengelap wajah putrinya dengan kain basah. "Sabar, Nak. Kau kuat ya." Hamdan berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Angin malam bertiup membawa aroma tanah basah, bercampur sesuatu yang anyir. Dari kejauhan,
Lolongan anjing terdengar panjang dan sendu. "Bang, bagaimana ini? Apa Pak Ustadz gak bisa datang lebih awal?" Rukayah melangkah cepat ke arah Hamdan. Suaranya bergetar. "Gak bisa, Mak. Pak Ustadz ada di luar kota, dan itu jauh dari sini," jawab Hamdan pelan. Wajah Rukayah semakin pucat. Tangannya meremas ujung bajunya. Tatapannya tak lepas dari tubuh Wulan yang terbaring di ranjang. Nafasnya tak beraturan. "Lalu bagaimana dengan Wulan? Aku takut terjadi hal buruk padanya." Hamdan menarik nafas panjang, lalu memandang anaknya. "Sekarang kita hanya bisa berdoa. Aku yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuknya." Di luar, angin berhembus kencang, membuat daun jendela berderit pelan. Rukayah menoleh sekilas. Dadanya makin sesak oleh rasa cemas yang tak mau reda. Menjelang tengah malam, Wulan mendadak kejang. Tubuhnya melengkung, tangan dan kaki menegang. "Bang, cepat pegangi!" teriak Rukayah panik. Hamdan memegang bahu Wulan, berusaha menahan agar tubuhnya tak terbanting. Dari mulut Wulan mengalir darah segar bercampur cairan hitam kental. Di sela-sela darah itu, pecahan logam kecil dan duri panjang berjatuhan ke lantai dengan bunyi kring ting ting. "Ya Allah!" Hamdan terperangah melihatnya. Wulan membuka mata sesaat. Pandangannya kosong, tapi terarah ke pintu kamar. Bibirnya bergetar seperti hendak mengatakan sesuatu, namun tak ada suara keluar. Lalu nafasnya seketika berhenti. "Wulan, nah, jangan tinggalin emak!" Rukayah menjerit, memeluk tubuh putrinya yang sudah lemas. Hamdan terduduk di lantai, wajahnya pucat. Dia sudah pergi. Pagi itu, rumah Hamdan dipenuhi pelayat. Aroma bunga bercampur bau tanah basah memenuhi udara. Tubuh Wulan dibaringkan di ruang tamu, tertutup kain putih. Tetangga berdatangan, sebagian menahan tangis, sebagian lagi berbisik-bisik. "Kasihan Wulan, cantik, baik, tapi nasibnya begini," bisik seorang ibu. "Aku dengar dia kena tinggam. Benda-benda tajam keluar dari tubuhnya," sahut yang lain. "Siapa yang tega? Mungkin ada yang iri." Rukayah hanya duduk di samping jenazah, matanya bengkak, tak lagi peduli dengan bisikan orang. Hamdan sibuk menerima tamu, wajahnya masih menyisakan duka. Di tengah keramaian itu, Kinan datang. Gaun hitam sederhana membalut tubuhnya. Ia melangkah pelan menuju jenazah Wulan, lalu berdiri diam beberapa detik. "Selamat jalan, Nan. Maaf aku tak bisa sering menjenguk," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. Rukayah menoleh, matanya memperhatikan wajah Kinan. Ada kesedihan di sana, tapi juga sesuatu yang aneh. Tatapan yang tak sepenuhnya tulus. Hamdan mendekat. "Terima kasih sudah datang, Kin. Wulan pasti senang kau hadir." Kinan tersenyum tipis. "Dia sahabatku, Om. Tentu aku datang." Namun saat ia menunduk mencium kening Wulan, matanya memejam erat, dan di sudut bibirnya ada gerakan halus yang sulit diartikan. Pemakaman berlangsung menjelang siang. Langit mendung, awan kelabu menggantung rendah. Tanah merah yang lembab memudahkan para penggali liang lahat bekerja cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ustadz setempat mengiringi turunnya jasad Wulan ke dalam liang. Rukayah memeluk Hamdan erat. Air matanya tak berhenti mengalir. Bagus berdiri tak jauh, wajahnya muram. Sesekali mengusap matanya. Di belakang, Kinan memegang payung. Pandangannya tajam ke arah tanah yang perlahan menutup tubuh Wulan. Tetangga kembali berbisik, "Lihat tuh Kinan, tak menangis sama sekali." "Mungkin dia tipe orang yang kuat," balas yang lain, meski nada suaranya tak yakin. Sore harinya, setelah semua orang pulang, Hamdan duduk di teras, memandangi jalan setapak yang sepi. "Bang, siapa kira-kira yang tega begini ke anak kita?" tanya Rukayah tiba-tiba. Hamdan menghela nafas panjang. "Entahlah, Mak, tapi aku percaya cepat atau lambat Allah akan tunjukkan." Dari kejauhan,
Suara azan maghrib terdengar. Angin sore membawa hawa dingin yang menggigit. Di tempat lain, "Siapa di luar?" Suara Kinan bergetar ketika ketukan di jendelanya terdengar untuk kesekian kali malam itu. Angin malam menyusup lewat celah tirai yang bergoyang pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jendela kamar di lantai 2 itu jelas tertutup rapat sebelum ia tidur. Tapi kini terdengar ketukan, pelan, teratur, seolah seseorang sengaja memanggil. Kinan melangkah mundur, memeluk dirinya sendiri. Jangan-jangan cuma angin, gumamnya, meski hatinya berdegup kencang. Tapi kemudian suara itu datang. "Kinan," panggilan lirih, menyeret nada panjang, mirip suara Wulan. Kinan membeku, tenggorokannya kering, jari-jarinya gemetar ketika ia mencoba menarik tirai. Gelap di luar jendela hanya dipenuhi bayangan pepohonan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutup kembali tirai, berusaha mengabaikannya. Namun suara itu terus terdengar. Sejak malam itu ketakutannya semakin menjadi. Hujan turun deras, membuat udara makin dingin. Kinan sedang meraih ponselnya di meja ketika matanya tak sengaja menoleh ke arah jendela. "Ya Allah," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Matanya tak lepas dari pemandangan di depannya. Bibirnya bergetar menahan syok. Di sekeliling, udara terasa dingin dan sunyi. Hanya suara nafas yang terdengar putus-putus. Di luar sana, berdiri sosok Wulan. Rambutnya basah, menempel di wajah pucat kehijauan. Bibirnya pecah. Darah hitam mengalir dari sudut mulut. Matanya menatap tajam, tak berkedip. Kinan mundur, terantuk kaki meja hingga jatuh terduduk. Kamu udah mati." Suaranya nyaris tak terdengar. Wulan hanya tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat tangannya, menggores kaca jendela dengan kuku yang hitam dan panjang. Kriek. Suara berdecit membuat bulu kuduk Kinan meremang. Tanpa pikir panjang, ia meraih selimut, menutupi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa di telinga. Ia tidak berani membuka mata sampai pagi tiba. Suatu malam, Kinan terbangun oleh hawa dingin menusuk. Matanya terbuka perlahan dan ia sadar tirainya terbuka lebar. Di pojok kamar, berdiri Wulan. Kali ini jaraknya hanya beberapa langkah saja. Rambutnya tergerai acak-acakan. Gaun putihnya kotor dan basah. Matanya merah menyala. "Kinan," suaranya pelan tapi menusuk telinga. Ia melangkah mendekat. Kaki tak menyentuh lantai. "Kau pikir aku tidak tahu? Kau yang kirim tinggam ke tubuhku." Kinan merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Aku tidak." "Bohong!" Wulan tiba-tiba menjerit, membuat kaca lemari bergetar. "Kau iri aku mendapatkan bagus. Kau temui dukun itu. Kau suruh dia kirim kematian untukku." Tubuh Kinan gemetar. Ingatannya terlempar ke masa lalu. Beberapa bulan lalu, Kinan duduk di dalam rumah seorang dukun tua. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin. "Aku mau dia sengsara, Pak," kata Kinan lirih. Matanya tak berani menatap langsung. "Aku mau dia mati." Dukun itu pria tua berwajah keras dengan sorban hitam menatapnya lama. "Tinggam, itu yang kau mau?" Kinan mengangguk. Asal dia tidak bisa lagi dekat sama Bagus. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah kotak kayu berisi benda-benda aneh. Duri panjang, serpihan besi, pecahan kaca. Ia mulai merapal mantra, meniupkan asap kemenyan ke udara. "Kau tahu?" Suaranya berat. "Tinggam tidak cuma membunuh, dia bikin korban menderita, disiksa dari dalam. Kau siap lihat itu?" Kinan menggigit bibir. "Aku siap. Apapun akan aku lakukan asal wanita itu pergi dari hidup Bagus. Kalau perlu, pergi dari dunia ini sekalian." Angin dingin merayap masuk lewat celah-celah dinding kamar, membuat tirai tipis berayun pelan. Hembusannya menyentuh kulit.
menyadarkan Kinan dari lamunan yang membawanya kembali pada kenangan kejam di masa lalu. Di kamar gelap itu, Kinan terisak. Aku menyesal, Wulan. Sosok Wulan mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Kinan. Bau anyir darah tercium begitu pekat. Telat, bisiknya dingin. Kau harus ganti. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Semua barang di meja belajar terjatuh bersamaan. Cermin besar di dinding retak dengan suara pecah nyaring. Ah! Kinan menjerit, menutupi telinga. Suara tawa Wulan memenuhi ruangan. Tawa rendah, memanjang, bercampur dengan bisikan-bisikan tak jelas. Lemari berguncang hebat. Pintunya terbuka sendiri. Buku-buku berterbangan di udara. Kipas angin berputar liar tanpa listrik. Kinan merangkak ke arah pintu, mencoba membukanya. Tapi pintu terkunci rapat, meski ia sudah memutar kuncinya berkali-kali. Di belakangnya, Wulan berbisik lagi. Malam ini giliranmu. Begitu kata terakhir itu keluar, Kinan merasakan hawa dingin menyusup dari punggungnya ke seluruh tubuh. Punggungnya seperti ditusuk ratusan jarum. Ah! Kinan berteriak, lalu pandangannya menghitam. Kenapa pintunya kebuka sendiri? Suara ibu Kinan terdengar panik dari ruang tamu. Kinan meringkuk di sudut ranjangnya. Kedua tangan memeluk lutut. Pandangannya terpaku pada pintu kamar yang berderit perlahan. Lampu kamar menyala terang, tapi cahaya itu tak cukup mengusir rasa takut yang menggerogoti dadanya. Aku gak tahu, Bu. Aku gak nyentuh. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pintu kembali menutup pelan. Dari lorong, suara langkah kaki berat terdengar pelan mendekat. Tok, tok, tok. Iramanya lambat, seperti sengaja dibuat untuk menekan saraf. Ibunya menatap Kinan dengan wajah tegang. Kinan, sini, keluar. Kinan menggeleng cepat, matanya membesar. Nggak mau, dia di luar, Bu. Rukaya mengerutkan kening. Dia siapa? Kinan menelan ludah. Pandangannya sesekali melirik ke jendela yang tirainya bergoyang pelan. Suaranya merendah, nyaris berbisik. Wulan, Bu. Sebuah bisikan terdengar dari arah pintu. Suara itu serak, tapi jelas memanggil namanya. Kinan. Kinan tertegun, nafasnya tercekat. Ibu dengar itu? Enggak, ibu enggak dengar apa-apa. Bu Hasnah memiringkan kepala, berusaha menajamkan pendengarannya. Kinan memeluk lututnya erat. Suara itu, suara Wulan. Dia datang, Bu. Dia manggil aku. Dia mau balas dendam. Tatapan Kinan liar. Matanya terus bergerak menyapu sudut-sudut ruangan, seolah mencari sosok yang bersembunyi. Bu Hasnah menelan ludah. Rasa bingung bercampur khawatir mulai menguasainya. Sementara udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Sementara itu, Bu, lampunya mati. Suara Kinan bergetar. Ibunya mencoba menyalakan saklar, tapi listrik di kamar itu benar-benar padam. Ayo, pindah ke ruang tengah. Kinan berdiri pelan, tapi sebelum ia melangkah, pintu kamar terbuka lebar dengan suara berderit panjang. Dari kegelapan lorong, sosok itu muncul Wulan dengan baju kesayangannya. Baju yang selalu ia pakai saat mereka pergi bersama. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala, bibirnya robek, darah mengalir. Kinan terhuyung mundur. Pergi, jangan dekat-dekat. Wulan tersenyum tipis. Kau ingat? Kau yang kirim tinggam padaku. Kau pikir aku tidak tahu? Kinan, kamu kenapa? Bu Hasnah berusaha menahan Kinan, tapi anaknya meronta. Bu, jangan lihat matanya, Bu. Kinan menjerit. Tubuhnya merapat ke dinding. Kedua tangannya menutup wajah. Siapa? Mata siapa, Kinan? Ibu nggak lihat siapapun di sini. Bu Hasnah berusaha meraih bahu anaknya, tapi Kinan justru semakin menyusut ketakutan. Bang,
Tolong bang, suara Bu Hasna pecah, memanggil suaminya. Langkah Pak Bowo tergesa mendekat dari ruang depan. Ada apa mak? Tanyanya. Lalu pandangannya langsung jatuh pada Kinan dan istrinya yang duduk di lantai. Ya Allah, Kinan, kamu kenapa nak? Bu Hasna menatap suaminya. Wajahnya diliputi panik. Aku nggak tahu bang. Dia bilang di sini ada Wulan. Dia balas dendam atas kematiannya. Pak Bowo tertegun. Wulan? Ulangnya pelan, kening berkerut. Memang apa yang Kinan lakukan sampai Wulan mau balas dendam? Aku juga nggak tahu bang. Bu Hasna menggeleng cepat. Di sudut ruangan, tirai jendela bergoyang, padahal tak ada angin. Pak Bowo menelan ludah, lalu berkata pelan, sudah, kita bawa dia ke tempat tidur. Di waktu yang lain, jeritan panjang memecah malam, membuat semua penghuni rumah berlari menuju kamar Kinan. Bu Hasnah dan Pak Bowo yang sedang duduk di ruang tamu saling berpandangan, terkejut mendengar teriakan Kinan dari dalam kamar. Bang, itu suara Kinan. Bu Hasnah berdiri tergesa, wajahnya pucat. Cepat kita lihat. Pak Bowo langsung melangkah lebar menuju kamar, diikuti istrinya. Pak Bowo yang sudah berdiri di depan pintu langsung menendang pintu yang terkunci dari dalam. Pintu terhempas terbuka, dan pemandangan yang mereka lihat membekukan darah. Pintu kamar terbuka keras, udara dingin menyergap keluar. Di dalam, Kinan tergeletak di lantai. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan ekstrim. Mulutnya terbuka, darah bercampur potongan logam dan duri mengalir keluar. Astagfirullah Kinan. Ibunya meraih tubuh anaknya, tapi sudah terlambat. Lantai kamar penuh dengan serpihan logam kecil, paku karat, duri-duri tajam. Semua identik dengan isi santet tinggam yang pernah ditemukan di muntahan Wulan. Ayahnya hanya bisa mematung, nafasnya berat. Ini balas dendam arwah Wulan. Sepertinya Kinan adalah orang yang sudah mengirim santet tinggam itu. Ya Allah Kinan, kenapa kamu sampai melakukan hal itu nak? Suara Bu Hasnah pecah, air matanya mengucur deras. Ia melangkah mendekat, namun ragu untuk menyentuh putrinya yang sudah terbujur kaku di lantai. Di tangannya masih ada bekas darah kering, sementara tatapannya kosong menembus ruang. Dari luar, beberapa warga yang mendengar jeritan sudah berkumpul di halaman. Cahaya senter berkelebat di antara bayangan malam. Mereka masuk perlahan, langkah tertahan, dan pandangan mereka langsung membeku menatap pemandangan di dalam rumah. Astagfirullah, ucap seorang pria sambil menggenggam senter lebih erat. Di belakangnya, seorang tetua kampung berbisik dengan nada getir. Aku yakin ini balasan atas santet tinggam yang dia kirimkan. Sudah kubilang, jangan main-main sama ilmu itu. Beberapa warga saling bertukar pandang, sebagian menelan ludah. Sementara udara di ruangan terasa semakin berat, seolah ikut menekan dada setiap orang yang ada di sana. Di lain waktu, Pak, Bu, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Suara lirih Ibu Kinan pecah di tengah pelataran makam. Matanya sembab, tangannya gemetar saat menggenggam jemari ibunya Wulan. Ayah Kinan berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Kami tidak tahu bahwa anak kami sampai berbuat sejauh itu, ucapnya menunduk dalam menyesal. Hujan gerimis turun, membasahi tanah merah yang baru saja menutup jasad Kinan. Warga yang hadir berdiri melingkar, sebagian mengusap wajah, sebagian hanya terdiam. Udara terasa berat, namun tidak lagi mencekam seperti beberapa hari terakhir. Ibu Wulan menghela nafas panjang. Yang sudah terjadi, biarlah menjadi pelajaran untuk kita semua. Wulan sudah pergi dan sekarang Kinan pun begitu. Ayah Wulan memandang pasangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kami sudah lama mendengar gosip, tapi kami tak sangka benar adanya. Sekarang kami sudah ikhlas, kami tidak akan menyimpan dendam. Ibu Kinan menangis lebih keras, tubuhnya sedikit goyah. Wulan anak baik, kami menyesal tidak mencegah Kinan. Sudahlah Bu, sahut Ibu Wulan lembut.
walau suaranya masih bergetar. Kita semua orang tua ingin yang terbaik untuk anak. Kadang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakang kita. Seorang warga mendekat, memayungi mereka dari gerimis. Yang penting sekarang tidak ada lagi permusuhan. Desa ini sudah terlalu lama dirundung ketakutan. Ayah Kinan mengangguk pelan. Mulai hari ini kami akan memperbaiki hubungan. Tidak akan ada lagi kebencian. Tanah makam Kinan masih basah. Aroma lumpur bercampur bunga melati menguari udara. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada langkah di kejauhan. Hanya suara hujan yang jatuh pelan di dedaunan. Ibu Wulan memandang langit yang kelabu. Semoga mereka berdua tenang di alam sana dan tidak saling membenci lagi. Ayah Wulan menepuk bahu ayah Kinan. Kita semua sudah lelah. Mari kita mulai dari awal. Tidak ada lagi cerita santet, tidak ada lagi teror. Beberapa warga mulai beranjak pulang, menatap keluarga kedua belah pihak dengan ekspresi lega. Anak-anak kecil yang dulu takut keluar rumah kini berlari-lari kecil di pematang, seolah beban desa ikut terangkat. Ibu Kinan kembali menatap makam anaknya. Nak, maafkan ibu. Semoga kamu bertemu Wulan dan kalian saling memaafkan di sana. Gerimis perlahan reda, meninggalkan udara segar dan bau tanah basah. Burung-burung kembali berkicau dari pepohonan di pinggir pemakaman. Tak ada lagi suara langkah di malam hari. Tak ada lagi bisikan nama yang membuat bulu kuduk berdiri. Sejak kepergian Kinan, orang tuanya memutuskan untuk pindah. Rumah itu kini memang kosong, tapi kini hanya sunyi biasa yang mengisinya, dan di hati warga, ketakutan itu pelan berganti dengan ketenangan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Santet Tinggam yang ditulis oleh Sayap Emas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih juga untuk penulisnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.